Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dari kelas MBS 2B dengan NIM 2104030049. Di sini saya akan menjawab soal UAS pengantar ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan kebijakan ekonomi dalam perekonomian tertutup dan terbuka. Tentang yang terkait dengan pengangguran, di mana pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Dampak pengangguran bagi perekonomian Indonesia: yang pertama, penurunan pendapatan per kapita; yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak yang bagi masyarakat. Yang pertama, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran: yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Kedua, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transformasi dan komunikasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Dampak negatif yaitu: yang pertama, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang kedua, distribusi barang atau relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Dampak positif: yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi, akan diusahakan seefisien mungkin, dan konsumtif dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dan negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Nomor 2, strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atau kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan luar negeri: pemerintah dapat meningkatkan pajak atau biaya masuk yang tinggi untuk barang-barang luar negeri yang akan diimpor ke wilayah Indonesia dan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara di dunia untuk memperbanyak tempat ekspor barang-barang buatan Indonesia. Proyeksi ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, proyeksi ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran perdagangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Kurs valuta asing dari kegiatan perekonomian terbuka adalah harga yang dibayar untuk satu unit mata uang asing. Nilai kurs valuta asing bersifat
fluktuatif, artinya kurs valuta asing bisa mengalami kenaikan dan penurunan sehingga memungkinkan terjadi hal-hal seperti yang pertama devaluasi, yang kedua revaluasi, yang ketiga apresiasi, yang keempat depresiasi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.